warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Muhammad Raffi Azhar dari kelompok 2 UAS Human Relation. Jadi hari ini gue bakal nanya penerapan komunikasi interpersonal dan organisasi sama station manager M Radio. Mungkin station manager M Radio bisa kenalin diri dulu. Ya, kenalin, nama saya Raffi Farismi, station manager M Radio tahun 2025 sampai 2026. Mungkin gue langsung nanya ke kalian. Bisa dijelasin nggak sih organisasi M Radio ini apa sih? Jadi sedikit singkat ya latar belakang dari M Radio. Yaitu M Radio adalah radio komunitas mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNJ yang pengelolaannya itu di bawah lab laboratorium studio radio. Yang M Radio ini itu berdiri pada tahun 2007. Ya, M Radio juga memiliki tujuan untuk melatih dan mengembangkan bakat mahasiswa pada bidang industri kreatif. Khususnya di dunia persiaran. Khususnya terutama di dunia radio. Biasanya nih lu gunain strategi ini untuk memastikan pesan dapat diterima atau dipahami dengan baik oleh semua anggota, itu gimana? Yang pastinya kita menggunakan komunikasi yang jelas dan sederhana agar bisa dipahami oleh semua anggota. Enggak hanya itu, kita juga menggunakan komunikasi dua arah. Jadi biar semua anggota itu bisa memberikan pertanyaan, bisa memberikan tanggapan. Jadi dengan cara itu bisa membantu memastikan pesan itu nggak hanya diterima tapi juga dipahami. Oke, berarti bisa dibilang ini terbuka ya karena terbuka. Dalam suatu organisasi ataupun pertemanan kok pasti kan ada miskom ya. Nah, lu nih selama berkomunikasi atau selama menyampaikan apa yang pendapat lu, pernah nggak sih terjadi kesalahpahaman komunikasi dalam organisasi ini? Terus bisa diceritain nggak sih contohnya itu gimana? Jadi kita pernah mengadakan on air location. Jadi di M Radio itu ada namanya on air location. On air location itu kita kayak siaran offline gitu. Jadi 2 jam menjelang on air location itu ada selang miskom, yang dimana ada revisi skrip dari produser. Setelah direvisi skrip produser, itu produsernya langsung kirim ke salah satu melalui chat pribadi ya, ke salah satu penyiar. Jadi pas OA yang berlangsung, ternyata penyiar yang satu dan yang satunya lagi itu miskom. Beda skrip. Jadi yang satunya skrip yang terbaru, yang satunya lagi skrip yang awal yang sebelum direvisi. Nah, cara mengatasinya itu gimana? Kita mengatasinya ya setelah itu kami evaluasi, ya kita temulah ternyata masalahnya itu ada di alur komunikasi yang enggak tersentralisasi gitu. Jadi evaluasi itu kita jadi harus kirim itu melalui grup, jangan lewat chat pribadi. Jadi nggak semua tim tahu. Jadi evaluasi kami lebih transparan lebih transparan, dan kalau ada informasi atau revisi apapun itu dikirim melalui grup agar tim dan penyiar pun tahu. Nah, sebagai mahasiswa komunikasi nih, kita tuh sebagai mahasiswa komunikasi kan komunikasi ini penting banget kan ya. Nah, gue pengen nanya, komunikasi ini buat program kerja di organisasi lu seberapa efektif sih komunikasi ini? Menurut saya komunikasi itu sangat efektif dan salah satu yang paling penting juga ya, karena bahkan bisa dibilang komunikasi itu jadi fondasi utama dalam keberhasilan program kerja organisasi. Tanpa komunikasi yang jelas dan terbuka, menurut saya ide sebaik apapun itu bisa gagal dieksekusi tanpa komunikasi yang jelas. Bagaimana sih organisasi lu nih menangani perbedaan pendapat atau konflik yang muncul dalam proses komunikasi antar anggota? Dan itu kan pasti
setiap diskusi atau setiap penyampaikan pendapat bakal ada bentroknya kan. Ya. Nah, gimana? Menurut saya perbedaan pendapat itu wajar ya. Perbedaan pendapat itu wajar, apalagi kan latar belakang semua anggota mempunyai latar belakang dan cara pandang yang berbeda-beda gitu. Tapi balik lagi, itu gimana cara kita menyikapinya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat ya pastinya kita bisa diselesaikan dengan forum terbuka, contohnya kayak rapat evaluasi atau ya forum kecil gitu. Seperti itu sih. Kita mencari sisi baiknya kemana nih, sisi keluarnya, sudut pandang yang baik itu gimana sih, kita cari hasil yang adil juga gitu. Jadi bisa jadi profesional juga dan kekompakan tim juga tetap terjaga. Apa sih tantangan terbesar dalam menjaga komunikasi yang efektif antara anggota organisasi dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau yang radio itu yang saya lihat ya, itu perbedaan cara berkomunikasi. Jadi mereka itu ada yang nyaman langsung dapat informasi di grup, tapi ada juga yang nyaman dengan dapat informasi melalui chat pribadi gitu. Jadi ada yang di grup, ada yang chat pribadi kayak gitu. Ya, cara kita mengatasinya biar kan kalau kayak gitu kan ada kesalahpahaman ya, kalau ada yang yang melalui chat pribadi kan misalkan langsung dari grup ya, jadi kita paling evaluasi dari kita itu tuh kita mengadakan kumpul bersama, kumpul besar. Jadi kalau bisa kita informasikan itu melalui grup semua, jadi tanpa ada kesalahpahaman melalui chat pribadi. Oke, mungkin itu aja sesi gua nanya-nanya sama sesi manajer radio. Cukup bermanfaat dan mungkin bisa dipetik baiknya dan dibuang buruknya. Terima kasih dari gua dan terima kasih juga buat sesi radio udah bersedia buat tanya-tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.